Đã có được ưu thế trong tình huống vừa rồi, nhưng pha xử lý không thực sự kinh nghiệm. Timnas Indonesia masih menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan penting di babak ketiga kualifikasi zona Asia. Salah satu pemain kunci, Marcelino Ferdinand, mengungkapkan keyakinannya bahwa skuad Garuda mampu mengamankan satu tiket ke ajang bergengsi tersebut. Saat ini, Timnas Indonesia masih bersaing di babak ketiga kualifikasi. Kan skuad Merah Putih untuk lolos ke Piala Dunia masih terbuka lebar setelah kemenangan dramatis atas Arab Saudi di laga terakhir. Berkat hasil tersebut, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara dengan raihan 3 poin. Di bawah asuhan pelatih anyar Patrick Kluivert, Timnas Indonesia memasuki era baru dengan semangat yang tinggi. Masih ada 4 pertandingan tersisa yang harus dilakoni untuk memastikan peluang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Marcelino Ferdinand pun optimistis bahwa timnya bisa meraih hasil maksimal dan mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Oxford United, Marcelino dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa dirinya percaya skuad Garuda mampu mewujudkan impian besar tersebut. "Ya, saya sangat yakin bisa lolos," ungkap Marcelino. Pemain berusia 20 tahun itu juga menegaskan bahwa dirinya dan rekan-rekannya harus memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan. Ia menekankan pentingnya fokus pada performa tim tanpa terbebani oleh tekanan eksternal. "Sebagai pemain, kami hanya bisa melakukan yang terbaik dan tidak terlalu fokus pada tekanan yang ada. Kami ingin memberikan yang terbaik di dalam dan luar lapangan," ujar Marcelino. Lebih lanjut, Marcelino menegaskan bahwa timnas tidak akan terlalu memikirkan kekuatan lawan, melainkan akan fokus menjalani setiap pertandingan dengan maksimal. "Kami tidak terlalu melihat lawan, tapi akan habis-habisan satu demi satu," tambahnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi laga krusial dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka harus menghadapi tim-tim kuat di grup C dan berjuang keras untuk menjaga asa lolos ke turnamen bergengsi tersebut. Dengan semangat dan keyakinan yang tinggi, skuad Garuda siap menghadapi tantangan berikutnya. Para pencinta sepak bola Indonesia tentu berharap Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bisa mengukir sejarah dan membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Striker baru Timnas Indonesia, Ula Romeni, mendapat sorotan dari pelatih Oxford United, Gary Rowett, menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain berusia 24 tahun itu baru bergabung dengan klub Inggris tersebut pada Januari lalu setelah direkrut dari FC Utrecht. Namun, karirnya di Oxford belum berjalan mulus. Sejak bergabung, Romeni belum menjadi pilihan utama di lini serang Oxford United. Dari 5 laga yang telah dijalani, ia hanya sekali tampil sebagai starter dan belum mencetak gol. Meski dikenal sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi di lini depan, Romeni lebih nyaman bermain sebagai striker. "Saya memainkan banyak laga sebagai penyerang lubang, sayap kiri, sayap kanan, dan striker. Saya pikir saya bisa multifungsi dalam posisi ini," ujar Romeni kepada media Inggris, Bicester Advertiser. "Namun, saya lebih suka bermain sebagai striker karena saya mendapatkan kebebasan lebih di posisi itu." Kendati demikian, media Inggris Oxford Mail menyoroti bahwa Romeni bukan seorang target man murni, yang biasanya diandalkan sebagai ujung tombak utama dalam tim. Hal ini menjadi perhatian bagi pelatih Oxford United, Gary Rowett, yang mengungkapkan bahwa absennya target man membuat timnya kesulitan menciptakan peluang. "Ketidakhadiran target man berarti kami tidak bisa bermain sesuai dengan keinginan," ujar Rowett, dikutip dari Oxford Mail. "Jika melihat tim-tim lain di divisi ini yang memiliki target man, mereka bisa bermain lebih langsung dan menciptakan peluang lebih banyak." Rowett menambahkan bahwa tanpa target man, Oxford United harus mencari cara lain untuk menyerang dan menguasai bola dengan lebih baik. Namun, ia tetap yakin bahwa Romeni dan rekan-rekannya mampu mengatasi tantangan ini. "Kami harus memastikan bahwa kami bagus dalam penguasaan bola. Saya pikir kami adalah tim yang mampu mengendalikan bola, tetapi ketika rasa percaya diri menurun, itu bisa menjadi lebih sulit," ujar Rowett. Dengan situasi ini, perhatian tertuju pada bagaimana Romeni akan menampilkan performa terbaiknya di Oxford United, sekaligus bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama Timnas Indonesia. Jelang laga melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan striker Timnas Indonesia dan Persib Bandung, Sergio Van Dijk, memberikan pandangannya soal peluang Garuda. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, skuad asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
Dua laga ini menjadi kunci bagi Indonesia untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, di bawah Jepang yang mengoleksi 16 poin dan Australia dengan 7 poin. Hanya dua tim teratas yang lolos otomatis ke putaran final, sementara peringkat 3 dan 4 harus menjalani babak tambahan. Menurut Van Dijk, Indonesia masih punya kans besar untuk bersaing di grup C. Ia menilai bahwa para rival, termasuk Australia, tidak terlalu meyakinkan performanya. Mereka masih punya banyak peluang di grup C, dan menurut saya para pesaingnya juga tidak terlalu meyakinkan, ujar Van Dijk kepada Voet Balzone. Meskipun begitu, ia tetap mengingatkan bahwa Australia adalah lawan yang harus diwaspadai. Australia tentu saja tim yang harus selalu diperhitungkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, saya rasa mereka tidak berada di level yang sama seperti antara tahun 2006 dan 2020. Nama-nama besar yang bermain untuk Australia juga semakin sedikit akhir-akhir ini, tambahnya. Selain itu, Van Dijk juga menilai bahwa Bahrain dan Cina bukan tim yang terlalu istimewa. Ia yakin, kecuali melawan Jepang, Indonesia bisa mengamankan poin di laga-laga lainnya. Cina tidak konsisten. Saya rasa pertandingan Indonesia lawan Cina, di pertemuan pertama, terlepas begitu saja. Jepang tentu saja pesaing terbesar. Anda tidak perlu berharap akan mendapatkan poin di sana, jelasnya. Timnas Indonesia berpotensi semakin kuat dengan kehadiran 3 pemain yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika mereka resmi bergabung, skuad Garuda akan semakin kompetitif untuk bersaing di grup C. Setelah melawan Australia dan Bahrain, Timnas Indonesia masih akan melakoni 2 laga terakhir di putaran ketiga, yakni menghadapi Cina pada 5 Juni dan Jepang pada 10 Juni 2025. Laga-laga ini akan menjadi penentu bagi Garuda untuk melangkah lebih jauh dalam upaya mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Tim nasional Australia menghadapi tantangan besar menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia dan Cina. Penjaga gawang mereka, Joe Gauci, mengalami cedera pinggul saat membela Barnsley di League One Inggris. Cedera itu terjadi dalam pertandingan melawan Rotherham United, di mana Barnsley meraih kemenangan tipis 1-0. Gauci terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-76 setelah mengalami masalah pada pinggulnya saat mencoba memotong umpan silang lawan. Pelatih Barnsley, Darrell Clarke, belum memberikan kepastian mengenai kondisi terakhir sang kiper. Dalam wawancara dengan Birmingham Live, Clarke mengatakan pihaknya masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Joe telah melakukannya dengan cukup baik dan kita akan lihat bagaimana kondisinya besok malam, ujar Clarke. Absennya Gauci berpotensi mengubah rencana pelatih Graham Arnold dalam menghadapi pertandingan penting melawan Indonesia pada 20 Maret 2025 di Sydney. Gauci merupakan salah satu pesaing utama Matthew Ryan di posisi penjaga gawang. Jika ia tidak bisa tampil, Australia harus mencari alternatif lain untuk mengisi pos di bawah Mistar. Di tengah kekhawatiran atas cedera Gauci, ada kabar baik bagi timnas Australia. Kiper utama mereka, Matthew Ryan, telah pulih dari cedera yang sebelumnya membuatnya absen dari beberapa pertandingan. Ryan, yang kini membela klub Prancis, Lens, sudah kembali merumput dalam laga melawan FC Nantes akhir pekan lalu. Meskipun Lens gagal meraih kemenangan, kembalinya Ryan memberikan kelegaan bagi timnas Australia. Dengan kondisi yang masih belum pasti bagi Joe Gauci, Australia kemungkinan besar akan mengandalkan pengalaman Matthew Ryan dalam pertandingan melawan Indonesia dan Cina. Namun, tim pelatih tetap berharap Gauci bisa segera pulih agar memiliki lebih banyak opsi dalam laga krusial ini. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan bertemu Australia di Stadion Allianz, Sydney, pada 20 Maret 2025. 5 hari berselang, tim asuhan Patrick Kluivert akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025. Menjelang 2 pertandingan krusial ini, PSSI tengah berupaya menambah kekuatan dengan menaturalisasi 3 pemain keturunan. Ketiga pemain tersebut adalah Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Jika proses naturalisasi rampung tepat waktu, mereka akan menjalani debut saat melawan Australia. Namun, PSSI harus bergerak cepat. Pasalnya, pendaftaran skuad timnas Indonesia untuk laga kontra Australia akan ditutup pada 10 Maret 2025. Jika semua pemain bisa diturunkan, Patrick Kluivert berpeluang menggunakan formasi 4-3-3. Emil Audero kemungkinan besar akan langsung dipercaya sebagai kiper utama. Di lini belakang, Kevin Dix bakal mengisi pos bek kanan, sedangkan Kelvin Verdong menempati bek kiri. Untuk posisi bek tengah, Jai Itzes dan Justin Hubner diprediksi akan menjadi andalan. Di lini tengah,
Joey Pelupesi akan berperan sebagai gelandang bertahan. Pemain Lomel SK ini diharapkan bisa